Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamalin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudu ridhaka matlubi atini mahabbataka wa maghfir. Yang mulia serta yang dimuliakan oleh Allah, Guru Agung fi hadza zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul, semoga beliau dipanjangkan usia rujaknya, ditambah-tambah karomah barokahnya untuk keperluan kita semua. Dan kepada para wakil talqin tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan kesehatan, sehat lahirnya dan sehat batinnya pada ikhwan dan akhwat, wabil khusus Bu Cahya. Semoga beliau semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan sehat batinnya. Amin. Dan kepada Saibul Bait, Ibu Haja Rahmah dan keluarganya, putra putri, putu mantunya, semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan sehat batinnya, diberikan kecerdasan anak-anak yang sedang sekolah dan sedang kuliah, kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan spiritualnya, dan yang sedang usaha semoga dilancarkan dan lancar selamanya. Bibarakatuh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya baru bisa hadir melalui Zoom ini. Iya, Pak. Ya, semoga kita hadir di manakiban ini semuanya selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya akan cerita dulu. Ada binatang namanya engkang-engkang yang mempunyai kaki 4. Entah itu di Jakarta itu bahasanya apa, tapi kalau di kampung saya itu namanya engkang-engkang yang mempunyai kaki 4. Selama hidupnya di atas air dan tidak pernah masuk ke dalam air atau tidak pernah tahu dasarnya lautan. Karena hidupnya selalu di atas air, maka si binatang itu mudah terbawa oleh ombak, sekalipun ombak itu kecil. Binatang seperti ini saya ibaratkan orang Islam selama hidupnya tidak pernah mengenal Allah. Selama hidupnya tidak mengenal Allah. Islam seperti ini, keimanannya mudah terbawa oleh situasi dan kondisi. Berani untuk menjual akidah, berani untuk menjual kejujuran, berani untuk menjual keadilan. Kalau umat Islam seperti ini, maka Islam itu akan hancur oleh umat Islam itu sendiri. Ingat sama sabda Abah yang jadid, orang yang masuk Islam itu orang yang beriman. Sabda Abah,
Orang yang masuk Islam itu orang yang beriman. Sejarah membuktikan Nabi Muhammad sebelum Islam beriman dulu. Nabi Muhammad sebelum Islam beriman dulu. Dikatakan beriman karena hati Nabi ditanamkan bibit iman oleh malaikat Jibril. Karena hati Nabi ditanamkan dulu bibit iman oleh malaikat Jibril. Sewaktu di Gua Hira dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Itu penanaman bibit iman yang ditanamkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka dari dasar sejarah Nabi inilah saya berani mengatakan bahwa orang Islam yang beriman yaitu orang Islam yang sudah mempunyai bibit iman di dalam hatinya. Orang Islam yang beriman adalah orang yang sudah mempunyai alat iman di dalam hatinya. Dianalogikan dengan istilah beristri, kata Abah itu dulu. Beristri adalah orang yang punya istri. Bersuami adalah orang yang sudah punya suami. Beriman adalah orang yang sudah mempunyai bibit iman di dalam hatinya atau sudah mempunyai alat iman di dalam hati. Bagaimanakah untuk membuktikan bahwa bibit iman itu ada di dalam hati? Bagi orang yang sudah ditanamkan bibit iman ke dalam hati, maka imannya itu hidup. Bagaimana hidupnya hati itu? Yaitu zikir khafi. Yang dikenal dengan kita adalah zikir khafi. Orang yang sudah mempunyai zikir khafi, artinya orang itu sudah mempunyai bibit iman. Kalau orang sudah mempunyai bibit iman, artinya orang Islam sudah beriman. Bagaimana kehidupan umat Islam pada saat ini? Bagaimana kehidupan umat Islam saat ini setelah Nabi tidak ada? Islamnya bukan dimulai dari beriman. Islamnya bukan dimulai dari penanaman bibit iman. Tapi Islamnya dimulai baru sebatas pengakuan atau percaya kepada Allah. Islamnya dimulai baru sebatas percaya kepada Allah. Karena baru sebatas percaya kepada Allah, maka Allah memerintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Para mufasir mengartikan amanu orang-orang beriman. Saya berani mengartikan di sini adalah orang yang sudah percaya kepada Allah, tapi belum mempunyai bibit iman dalam hatinya. Maka diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, tapi belum mempunyai bibit iman dalam hatinya. Belum ditalkin, diperintahkan oleh Allah agar masuk Islam secara kafah. Masuk Islam secara kafah harus dibimbing oleh orang yang Islamnya sudah kafah. Masuk Islam secara kafah harus dibimbing oleh orang yang Islamnya sudah kafah. Siapakah pembimbing yang Islamnya sudah kafah? Dulu pada zaman sahabat adalah Nabi. Sekarang adalah pewaris Nabi, yaitu mursyid. Dibimbing oleh mursyid, kita akan menjadi orang Islam yang kafah. Hadirin rahimakumullah, termasuk kita. Awalnya kita sebagai orang Islam hanya sebatas percaya kepada Allah. Hanya sebatas pengakuan, percaya kepada Allah. Tapi orang sudah ditalkin,
dia menjadi orang Islam yang beriman. Yang punya kewenangan untuk membimbing masuk Islam secara kafah hanya mursyid. Selain mursyid tidak punya kewenangan, sekalipun itu Imam Al-Ghazali, sekalipun itu Imam Hanafi, sekalipun Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka tidak punya kewenangan untuk membimbing agar kita menjadi Islam yang kafah. Hanya mursyidlah yang punya kewenangan untuk membimbing menjadi Islam yang kafah. Yang disebut masuk Islam secara kafah itu yaitu penyatuan ibadah lahir dan batin. Penyatuan ibadah lahir dan batin inilah yang disebut ibadah sesungguhnya. Kedua ibadah itu harus dijaga dan dipelihara. Hafizu ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Harus dipelihara. Solat batinnya harus dipelihara. Solat lahirnya harus dipelihara. Umumnya umat Islam hanya memelihara ibadah lahir saja. Banyak tidak tahu dan tidak sadar bahwa selain ada ibadah lahir, juga ada ibadah batin yang perlu dipelihara. Umumnya umat Islam hanya memelihara ibadah lahir. Banyak yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa selain ada ibadah lahir, juga ada ibadah batin yang perlu dipelihara. Ibadah batin itu ibadah pokok. Dikatakan ibadah pokok, sekalipun ruh sudah meninggalkan jasad, ruh tetap ibadah. Maka ruh-ruh yang sudah ditalkin, saudara-saudara yang sudah ditalkin, kemudian ruhnya sudah keluar dari jasad, tetap si ruh itu adalah zikir dan duduk bersama-sama dengan orang-orang yang zikir. Sekalipun kita sendiri zikir, tapi banyak cerita, zikirnya sendiri, tetapi suaranya banyak. Artinya apa? Ruh yang sudah ditalkin, dia tetap hidup, dia tetap ibadah. Dan bersama-sama, dan duduk bersama-sama dengan orang-orang zikir. Ini survei membuktikan, sadar tidak sadar, survei membuktikan di lapangan. Maka ibadah batin itu ibadah pokok. Dikatakan ibadah pokok, sekalipun ruh sudah meninggalkan jasad, ruh tetap ibadah. Ibadah ruh yaitu zikir. Maka kita tidak perlu takut mati. Karena ruh tidak pernah mati. Apalagi sekarang musim corona. Kata Abah, corona menghancurkan agama dan menghancurkan negara. Banyak takut sama corona. Mati bukan karena penyakit corona. Mati itu adalah karena ruh sudah keluar dari jasad. Habis kontrakan. Kalau habis kontrakan, sekalipun tidak kena corona, tetap akan mati. Dan orang banyak yang kena corona, tapi kontrakannya memang belum habis, dia tidak mati oleh corona. Ini, maka ibadah batin itu adalah ibadah pokok. Dikatakan ibadah pokok, sekalipun ruh sudah meninggalkan jasad, ruh tetap ibadah, yaitu zikir. Yang Allah lihat ibadah batinnya. Kenapa? Sekalipun jasad sudah tidak bergerak, ibadah batin tetap berjalan.
sudah sering saya sampaikan, buang air besar di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur, artinya secara lahiriah dia tidak bisa sholat. Tapi bagi orang yang sudah ditalkin, lahiriah sudah tidak bisa sholat, tapi ruhaniahnya, batinnya tetap dia berjalan sholat. Begitu juga datang sampai kepada rumah sakit ke ICU, tangannya diinfus, mulutnya dioksigen, datang waktu sholat, tidak sholat. Tapi bagi orang yang sudah beriman, yang sudah ditanamkan bibit iman, sekalipun jasad tidak sholat kena dibatasi oleh kemampuan, tapi ruhaniahnya tetap berjalan. Maka di sini Allah yang Allah lihat adalah ibadah batinnya. Kenapa? Karena sekalipun jasad sudah tidak bergerak, ibadah batin tetap berjalan. Sholat khusyuk ada di dalam batin. Sholat khusyuk ada di batin. Sholat tidak akan pernah khusyuk kalau tidak punya sholat batin. Ini dalam thariqah itu. Sholat khusyuk itu ada di batin. Sholat tidak akan pernah khusyuk kalau tidak punya sholat batin. Kenapa tidak khusyuk? Dari mulai takbir sampai salam selalu gentayangan. Karena hatinya tidak punya pekerjaan. Apa pekerjaan hati? Zikir. Maka sepanjang hati kita zikir, disitulah disebut khusyuk sholat kita. Yang disebut sholat khusyuk itu adalah hadirnya Allah dalam hati. Kalau tidak hadir, sholatnya rusak. La sholata illa bihuduril qalbi. Sholat itu tidak akan diterima kalau Allah tidak hadir dalam hati. Para ikhwan, para akhwat, lahirnya ibadah batin, lahirnya ibadah batinnya tidak. Nabi tidak mengajarkan itu. Batinnya ibadah, lahirnya tidak. Itu pun tidak diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi, ya lahirnya ibadah, ya batinnya ibadah. Siapakah yang berwenang untuk membimbing, untuk menuntun ibadah lahir dan batin? Hanya seorang wakil Allah. Siapakah sekarang wakil Allah? Hanya mursyid. Selain wakil Allah, selain mursyid, hanya bisa menuntun atau membimbing ibadah lahir saja. Siapapun orang, apakah dia doktor, apakah dia profesor, apakah dia ulama, alapatoila ulam pokoha, beliau itu hanya sebatas bisa membimbing ibadah lahir. Disinilah yang disebut Islam yang kafah, itu penyatuan ibadah lahir dan ibadah. Bagaimanakah seorang mursyid membimbing masuk Islam secara kafah? Sudah kita kenal, yaitu talqin. Maka talqin adalah proses penanaman bibit iman ke dalam hati oleh seorang mursyid untuk menuju Islam yang kafah dan Islam yang beriman. Kalau ditanya, sejak kapan menjadi orang Islam yang kafah? Islam yang beriman, sejak ditanamkan bibit iman ke dalam hati. Kalau tidak ditanamkan bibit iman ke dalam hati oleh seorang guru mursyid, kalau ditanya, sejak kapan jadi orang beriman? Mereka tidak mampu untuk menjawab. Paling-paling mereka menjawab, sejak dilahirkan. Kalau jawabannya sejak dilahirkan, apakah orang yang sholat itu sudah dijamin jadi orang beriman? Belum tentu. Kalau belum tentu, berarti iman itu bukan sejak dilahirkan. Tapi kalau ditanya, sejak kapan menjadi orang Islam yang kafah? Sejak kapan menjadi orang Islam yang beriman? Sejak ditanamkan bibit iman ke dalam hati oleh seorang mursyid. Namun menyayangkan saat ini masih banyak orang Islam yang tidak sadar dan tidak mau sadar. Banyak orang Islam tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa iman itu harus ditanamkan ke dalam hati.
bukan hanya sebatas pengakuan. Sesuai dengan salah satu hadis, laisal iman bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fi qalbi. Islam itu bukan hanya sebatas di mulut, bukan sebatas diucapkan, tetapi iman itu harus ditanamkan ke dalam hati. Orang yang beriman itu sedikit. Orang yang memiliki bibit iman itu hanya sedikit. Sekalipun sedikit, sangat kuat dalam mempertahankan keimanannya. Tidak terbuai oleh materi. Rijalul la tulahihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tapi yang mengaku sebagai orang Islam yang beriman sangat banyak. Yang mengaku sebagai orang Islam yang beriman sangat banyak. Sekalipun banyak, tapi sangat rapuh dalam mempertahankan keimanannya. Imannya yang rapuh bagaikan buih di atas air, menggunung, begitu terkena ombak, mudah hancur. Iman yang rapuh berani menjual kejujuran dan keadilan demi kepentingan pribadi. Iman yang rapuh, Islam akan hancur oleh Islam itu sendiri. Survei membuktikan di lapangan, Islam dengan Islam berani saling hujat, saling membenci, dan saling menghukumi. Para ikhwan, untuk menjadi orang Islam yang kafah dan Islam yang beriman, tidak bisa belajar dari YouTube, tidak bisa belajar dari Google, tidak bisa belajar dari kitab, dan tidak bisa belajar dari kiai. Ilmu yang didapat dari Google, dari YouTube, dari kiai, dari buku, itu sebatas informasi, sebatas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya sampai pada pikiran dan kecerdasan intelektual. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah punya guru. Tugas kita adalah tinggal mengikuti guru. Sami'na wa ata'na. Tapi orang yang belum mempunyai guru, wajib mencari guru yang masih hidup, yang bisa menanamkan bibit iman ke dalam hati, yang bisa membimbing Islam yang kafah, yang bisa membimbing Islam yang beriman. Kalau guru tersebut tidak ketemu, selamanya kita tidak akan menjadi orang Islam yang kafah dan menjadi orang Islam yang beriman. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pesan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.